Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan, langsung masuk ke jantungnya nih. Apa yang bikin kita jadi kita? Otak kita. Betul. Hari ini, kita mau fokus ke satu ide penting banget dari sumber kita, bab 2 buku Making a Good Brain Great. Gagasannya simpel, tapi dalam banget. Kalau otak Anda kerja benar, ya Anda juga kerja benar. Sebaliknya juga gitu. Kalau otak lagi bermasalah, nah hidup kita pasti ikut kena masalah. Itu intinya. Nah, iya kan? Sumber kita ini kan memang ngupas soal sains di balik otak ya. Dan gimana kita bisa bikin otak kita lebih oke kerjanya. Betul. Jadi misi kita hari ini tuh ngebongkar hubungan erat antara kondisi otak, fisiknya, fungsinya, sama pengalaman kita sehari-hari. Sukses kita, tantangan kita, itu semua ada kaitannya. Dan penting juga buat ngenalin tanda-tandanya ya. Katanya itu langkah awal buat perbaikan. Persis. Mengenali itu kunsmir. Biar kita tahu harus mulai dari mana kalau ada apa-apa. Oke deh, siap. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih otak ini penting banget? Organ yang beratnya cuma sekitar 3 pon ini, kok bisa sepenting itu? Sumber kita bahkan bilang loh, ngertiin otak itu lebih penting dari gabungan semua pelajaran sekolah. Geografi, sejarah, matematika, lewat semua. Karena semua pengetahuan itu disimpannya di otak ya? Betul, semua pengalaman, memori, cara kita mikir, itu semua di situ. Tapi anehnya kita sering lupa ngerawatnya. Nggak jadi prioritas kesehatan harian gitu, padahal vital banget. Iya juga ya. Nah, katanya otak ini rakus energi banget ya? Walaupun kecil. Iya, rakus banget. Bayangin aja, cuma 2% berat badan, tapi makannya 20% oksigen dan 20% kalori yang kita asup. Kalau di-scan, kayak pemanas kecil, aktif terus. Terus fakta menarik lainnya, 80% isinya air. Ini beneran? Beneran, kaget kan? Makanya hidrasi itu penting banget buat otak. Kurang minum dikit aja bisa ngaruh ke fungsi kognitif kita loh. Oke. Terus cara kerjanya gimana sih secara sederhana aja? Kayak ada listrik-listrik kecil gitu ya? Iya, ada triliunan sel saraf, namanya neuron. Nah, neuron ini ngirim sinyal listrik, kayak kilat petir kecil gitu, namanya potensial aksi. Sinyal ini nyambung ke neuron lain, bikin jaringan komunikasi buat macam-macam fungsi otak. Dan katanya kecepatannya bisa lumayan tinggi ya, sampai 60 mil per jam. Betul, itu berkat lapisan isolasi namanya mielin. Mielin ini ngebungkus jalur sinyalnya, akson namanya. Oh, jadi kayak kabel listrik gitu ya, ada isolasinya. Persis, biar sinyalnya fokus, nggak bocor dan jalannya ngebut. Nah, kalau mielin ini rusak, kayak di penyakit multiple sclerosis atau MS, kecepatannya bisa anjlok, bisa 10 kali lebih lambat. Wah, jauh banget ya bedanya. Ini nunjukin betapa rapuhnya sistem komunikasi di dalam kepala kita ya. Dan betapa pentingnya menjaga kesehatan fisik otak itu sendiri. Kerusakan kecil aja bisa ganggu banget. Nah, ini nih, nyambung ke inti pembahasan bab 2 yang menurut saya paling, bikin mikir ulang. Gagasan kalau perilaku kita itu nggak 100% hasil dari tekad baja atau kemauan keras saja. Ah, iya. Poin krusial ini. Fungsi otak kita, kondisi fisiknya, itu ternyata punya peran gede banget dalam tindakan kita sehari-hari, pilihan kita. Ini sering jadi perdebatan ya. Tapi sumber kita yang udah lihat puluhan ribu scan otak bilang kalau kita nggak bisa pukul rata semua orang punya modal kehendak bebas yang sama. Kondisi biologis otak kita itu beda-beda. Maksudnya gimana tuh beda-beda? Ya, struktur otaknya, aktivitas di area tertentu itu bisa beda antar individu. Dan ini ngaruh ke cara kita merespon stimulus, ngontrol emosi, bikin keputusan. Bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab ya, tapi ada faktor biologis yang ikut bermain, gitu. Oke. Dan faktor biologis ini seringnya nggak kelihatan ya? Atau malah kita lupa? Kayak cedera otak misalnya. Sumber ini kan nekenin banget soal ini. Betul, cedera otak, bahkan yang dianggap ringan, yang mungkin nggak bikin pingsan, itu dampaknya bisa lebih gede dan lebih awet dari yang kita kira. Makanya disebut epidemi sunyi. Epidemi sunyi ya? Kenapa gitu? Karena sering nggak terdeteksi atau orangnya lupa. Di klinik penulis buku ini, mereka cerita harus nanya berkali-kali soal riwayat benturan kepala. Kadang baru di pertanyaan kelima, pasiennya inget, oh iya dulu pernah jatuh dari sepeda kepala kebentur trotoar. Atau waktu kecil main bola, kena sundul keras banget. Jadi hal-hal yang kita anggap, udah lama atau cuma benturan kecil,
itu bisa jadi masih ada efeknya gitu. Bisa jadi, otak kita emang ada pelindungnya, cairan cerebrospinal itu. Tapi ya nggak jamin 100% aman. Kerusakan tetap bisa terjadi dan ternyata lebih umum dari yang kita sadari. Contohnya pasien namanya Mark. Dia punya sindrom Tourette's. Awalnya dia bilang nggak pernah cedera kepala. Pas dicek lagi riwayatnya, ternyata pernah ada insiden. Wow. Oke, jadi ini penting banget buat diingat ya. Gimana dengan gegar otak atau concussion? Itu kan sering denger ya, apalagi di olahraga. Apa aja sih tanda-tandanya yang perlu kita awasi? Katanya gejalanya bisa muncul pelan-pelan ya? Nah, itu dia. Nggak selalu gejalanya langsung jerdal gitu setelah benturan. Bisa jadi munculnya pelan-pelan, beberapa minggu, atau bahkan bulan kemudian. Contohnya apa aja tuh gejalanya? Macem-macem. Bisa jadi lebih gampang nangis, atau sebaliknya, gampang marah, lebih sensitif. Terus kayak ada kabut di otak gitu, susah mikir jernih, susah fokus, sakit kepala yang nggak hilang-hilang, kadang bingung sebentar, penglihatan kabur, mual, itu gejala fisik ya. Ada gejala lain selain fisik? Ada. Bisa juga perubahan kepribadian, tiba-tiba jadi beda orangnya, susah ngontrol emosi, gampang meledak, atau muncul pikiran-pikiran gelap, negatif terus. Bisa juga jadi susah nangkep maksud orang lain, atau susah ngungkapin perasaan sendiri. Wah, lumayan banyak ya gejalanya dan nggak selalu jelas kelihatan dari luar. Yang bikin ngeri lagi katanya, risiko kena gegar otak kedua itu naik 4 kali lipat ya setelah kena yang pertama. Iya, betul. Otak jadi lebih rentan setelah cedera pertama. Makanya penanganan pasca gegar otak itu penting banget. Harus istirahat total dulu otaknya. Nah, ngomongin risiko, penyebab paling umum gegar otak atau cedera kepala itu apa sih? Dari sumber kita katanya paling banyak dari insiden transportasi ya. Betul. Hampir separuh kasus, 47%, itu gara-gara kecelakaan mobil, motor, sepeda, atau bahkan pejalan kaki ketabrak. Tapi jangan anggap remeh jatuh di rumah loh. Oh iya, kenapa tuh? Karena itu penyebab 27% cedera otak traumatis pada anak-anak. Sumbernya bahkan bilang angka kematian karena jatuh di rumah itu lebih tinggi daripada karena kebakaran rumah. Ngeri kan? Wah, iya juga ya. Kadang kita fokus ke bahaya di luar, tapi di rumah juga ada risikonya. Terus ada tips pencegahan simpel nggak? Ada. Contohnya buat anak usia 2-5 tahun, pastiin mereka pakai sabuk pengaman di mobil dengan benar. Itu aja bisa nurunin resiko cedera kepala parah sampai 4 kali lipat. Hal kecil, tapi dampaknya gede. Oke. Kalau di olahraga gimana? Tadi disinggung soal sepak bola. Iya, soal nyundul bola berulang kali. Ada studi di Norwegia sama di Amerika Serikat yang nunjukin pemain yang sering banget nyundul bola itu punya gangguan atensi, konsentrasi, sama memori yang lebih tinggi dibanding yang jarang nyundul. Jadi nyundul itu nggak seaman yang kita kira ya? Potensinya ada risiko, terutama kalau sering dan keras. Makanya American Academy of Pediatrics sampai ngeluarin rekomendasi buat ngurangin latihan nyundul buat pemain muda. Prinsipnya kurang itu lebih baik. Intinya balik lagi ke tema utama bab 2 tadi. Jaga otak kita baik-baik. Karena kalau dia kenapa-napa, hidup kita yang kena imbasnya. Oke, jelas banget ya hubungan kondisi fisik otak sama kehidupan kita. Nah, sekarang kita geser sedikit. Gimana caranya kita bisa mulai ngenalin nih, kalau ada kesulitan atau gejala sehari-hari yang kita alamin itu, mungkin ada hubungannya sama area otak tertentu yang kerjanya lagi nggak pas. Sumber kita kan punya kritik menarik ya soal cara diagnosis masalah kayak ADD, cemas, depresi. Nah, ini bagian yang juga penting banget. Prinsip kunci ke-6 di buku ini bilang, kondisi kayak ADD, kecemasan, depresi, itu bukan gangguan tunggal. Maksudnya, bukan satu penyakit jelas gitu. Maksudnya gimana tuh? Bukan gangguan tunggal. Gini, ambil contoh depresi deh. Depresi itu bisa disebabkan banyak hal di otak. Bisa jadi karena area yang ngatur fleksibilitas pikiran, namanya gyrus singulet anterior, itu terlalu aktif. Jadinya orang cemas terus, kepikiran hal negatif melulu, susah move on. Oh, itu satu tipe depresi. Ada tipe lain? Ada lagi misalnya karena sistem limbik dalam, pusat emosi kita yang terlalu aktif. Nah, ini gejalanya lebih ke sedih yang dalam, putus asa, ngerasa nggak berharga. Jadi ngasih label depresi aja itu kayaknya kurang cukup. Mirip kayak dokter bilang Anda sakit dada. Oke, sakit dada, tapi kenapa? Jantungnya, paru-parunya, ototnya, kan beda-beda penyebab dan penanganannya. Jadi pendekatan diagnosis standar kayak pakai DSM itu mungkin ada batasannya ya?
DSM itu tujuannya bagus, buat standarisasi, biar dokter di mana-mana ngomongin hal yang sama kalau lihat gejala A, B, C. Tapi menurut sumber kita, fokus ke gejala doang tanpa ngelihat apa yang terjadi di otaknya itu bisa terlalu nyederhanain masalah. Akibatnya apa kalau terlalu sederhana? Akibatnya, pengobatannya jadi kayak pukul rata. Misalnya, semua yang didiagnosis ADD dikasih obat stimulan. Padahal, kata penulis buku ini, ada beberapa tipe ADD yang justru bisa tambah parah kalau dikasih stimulan. Atau semua yang depresi dikasih SSRI kayak Prozac, bisa jadi nggak mempan buat sebagian orang, atau malah, dalam kasus langka, bisa bahaya. Wah, bahaya ya? Sumber kita kan nyeritain kasus tragis anak perempuan yang meninggal itu ya? Gara-gara kombinasi obat yang nggak pas buat kondisi ADD-nya. Iya, itu contoh ekstrim betapa pentingnya ngerti akar masalah di otak sebelum ngasih intervensi. Obat itu bisa jadi teman baik kalau tepat, tapi bisa jadi musuh kalau salah sasaran. Masalahnya lagi, 85% obat psikiatri itu katanya diresepin sama dokter umum atau non-psikiater. Yang mungkin nggak punya cukup waktu atau training buat ngecek fungsi otak pasien secara mendalam ya? Bisa jadi begitu. Jadi pesannya jelas, hati-hati dengan pendekatan satu obat buat semua. Oke, jadi kalau diagnosis umum itu kurang ideal, gimana dong cara kita memahami masalahnya? Sumber ini nawarin cara lain nggak buat ngaitin gejala sama fungsi otak? Ada. Sumber ini ngajak kita buat ngelihat pola gejala yang kita alami itu sebagai petunjuk. Petunjuk area otak mana yang mungkin kerjanya lagi nggak seimbang, entah terlalu aktif atau kurang aktif. Mereka bahkan bikin kuesioner gitu. Kuesioner buat apa tuh? Buat bantu kita identifikasi sendiri. Jadi ada daftar pertanyaan tentang perasaan, pikiran, perilaku kita sehari-hari. Kalau kita jawab sering atau sangat sering di beberapa pertanyaan yang merebut ke satu sistem otak tertentu, nah itu bisa jadi indikasi awal kalau area itu mungkin perlu perhatian. Ini bukan diagnosis ya, tapi lebih ke kerangka berpikir. Oke, menarik. Bisa kasih contoh ndak? Gimana sistem otak tertentu kalau bermasalah, gejalanya kayak apa? Mungkin nggak usah semua, tapi yang utama aja. Misalnya bagian otak yang sering disebut CEO atau bos kita itu. Oh, korteks prefrontal atau PFC. Itu letaknya di dahi bagian dalam. Fungsinya emang kayak bos. Ngatur fokus, mikir ke depan, ngerem impuls, ngatur rencana, bikin penilaian, empati, belajar dari kesalahan. Nah, kalau PFC ini kerjanya kurang aktif, Jadinya gimana tuh? Males gitu? bukan sekedar males. Gejalanya lebih ke rentang perhatian pendek banget, gampang banget keganggu, susah nentuin tujuan yang jelas, impulsif, jadi sering bertindak dulu baru mikir, berantakan, susah ngatur barang atau jadwal, suka nunda-nunda kerjaan, penilaiannya kadang kurang bagus, empatinya kurang, susah ngerti perasaan orang, susah belajar dari kesalahan, jadi ngulangin terus, sering ngilangin barang. Nah, ini kan mirip gejala ADD ya, tapi sumber ini ngelihatnya dari sisi aktivitas PFC yang rendah. Wah, beda ya cara mandangnya. Bukan soal karakter pemalas atau nggak niat, tapi bisa jadi karena fungsi otaknya gitu ya? Oke. Terus ada lagi nggak contoh lain? Mungkin yang bikin orang kayak kejebak dalam pikiran atau perasaan negatif. Ada, itu bisa jadi terkait sama gyrus cingulate anterior atau ACC. Anggap aja ini kayak pemindah gigi di otak kita. Fungsinya bikin kita fleksibel, bisa pindah dari satu ide ke ide lain, lihat pilihan lain, bisa kerja sama sama orang. Nah, kalau ACC ini terlalu aktif, kerjanya ngegas terus, Jadi gimana orangnya? jadi kaku, susah banget berubah pikiran atau adaptasi sama hal baru. Terlalu fokus sama satu hal, biasanya hal negatif, cemas berlebihan, suka ngelawan atau nentang, susah diajak kerja sama. Terjebak dalam pikiran atau perilaku negatif yang muter-muter terus, kayak khawatir nggak habis-habis, nyimpen dendam lama banget, atau punya obsesi dan kompulsi, misalnya cuci tangan terus-terusan. Susah buat let go gitu loh. Kebayang sih orang yang kayak gitu. Jadi itu bisa jadi karena ACG-nya terlalu aktif ya. Terus kalau pusat emosi kita gimana? Yang nentuin mood kita sehari-hari. Itu namanya sistem limbik dalam atau DLS. Ini yang ngasih warna emosi kita. Kalau sistem ini terlalu aktif, warnanya cenderung jadi gelap, negatif. Maksudnya gimana tuh warnanya gelap? Ya, jadi bawaannya pesimis terus. Gampang banget tersinggung, menarik diri dari pergaulan, moodnya murung terus, sering ngerasa bersalah atau putus asa, ngerasa hidup ini nggak ada artinya, nggak puas, bosen,
gampang nangis, pola tidur sama nafsu makan juga bisa berubah drastis, harga dirinya rendah terus-terusan. Ini kan gambaran depresi ya, tapi lagi-lagi sumber ini ngaitinnya ke aktivitas berlebih di area otak spesifik ini. Oke, jadi ada PFC si bos, ACG si pemindah gigi, DLS si pusat emosi. Ada lagi yang penting mungkin? Ada lagi ganglia basal, ini ngatur kecemasan dasar sama motivasi. Terus lobus temporal, penting buat memori, bahasa, sama stabilitas mood. Sama cerebellum, otak kecil di belakang, itu buat koordinasi fisik dan juga kecepatan mikir. Prinsipnya sama ya buat area-area itu. Gejala tertentu bisa jadi petunjuk area mana yang mungkin lagi nggak seimbang. Betul sekali, dan kuncinya itu keseimbangan. Terlalu aktif nggak bagus, kurang aktif juga nggak bagus. Harus pas. Nah, melihat gejala lewat kacamata fungsi otak ini, bantu kita paham kenapa satu obat nggak cocok buat semua orang, dan kenapa kita perlu solusi yang lebih personal. Balik lagi ke inti bab 2, otak yang sehat, hidup yang sehat. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal sehat dan normal, pengalaman penulis buku ini pas nyari orang normal buat penelitian scan otak mereka itu lucu juga ya. Susah banget katanya. Susah banget, kriterianya ketat banget sih. Nggak boleh punya riwayat gangguan jiwa seumur hidup, nggak boleh pernah cedera kepala berat, nggak boleh ada riwayat penyalahgunaan narkoba atau alkohol, nggak boleh ada masalah neurologis, bahkan keluarga dekatnya pun juga nggak boleh ada riwayat masalah kejiwaan atau kecanduan. Hasilnya gimana? Banyak yang lolos? Justru itu, banyak banget yang awalnya ngaku normal, nggak ada masalah, pas disaring lebih lanjut, ternyata nggak lolos. Ada cerita pastor muda yang kelihatannya alim, baik-baik aja, ternyata dulu pernah cedera kepala pas kecil yang nggak dia ingat, dan itu bikin dia jadi gampang marah diam-diam. Ada contoh lain? Ada lagi, wanita namanya Gina. Pas ditanya soal kesehatan, dia bilang baik-baik aja. Pas ditanya lebih detail, baru dia ingat, oh ya, saya sebenarnya gampang capek banget, terus sering nangis kalau nonton iklan ayam goreng di TV. Nah, hal-hal kayak gini kan bikin dia nggak masuk kriteria normal versi penelitian itu. Gara-gara ini mereka sampai ganti nama penelitiannya ya. Dari studi normal jadi studi otak sehat. Apa bedanya sih? Apa artinya ini? Bedanya di cara pandang. Kalau normal, kesannya kayak ada satu standar baku dan yang lain nggak normal. Tapi kalau sehat, itu lebih ke spektrum. Seberapa optimal otak kita berfungsi. Mungkin normal itu emang konsep yang susah dipegang atau malah mitos aja. Mungkin kita semua punya area di otak kita yang bisa ditingkatkan atau butuh dukungan. Jadi mungkin nggak ada orang yang otaknya sempurna gitu ya? Bisa jadi. Penulisnya juga cerita, justru orang-orang yang kelihatan paling sukses, paling sempurna dari luar, itu sering banget datang ke kliniknya minta tolong. Ada eksekutif komputer hebat yang ngerasa semua orang lain normal kecuali dia. Ada pendeta militer yang dihormati banyak orang, ternyata punya kepribadian ganda akibat trauma masa kecil yang parah. Jadi, ya, sehat itu lebih realistis daripada normal. Oke, jadi apa nih kesimpulan pentingnya buat kita yang dengerin? Ini kan bukan berarti kita harus nyari-nyari cacat di otak kita kan? Bukan, sama sekali bukan itu tujuannya. Tujuannya lebih ke kesadaran. Sadar kalau otak kita itu organ fisik, sama kayak jantung atau paru-paru. Dan organ fisik ini bisa aja ngalamin gangguan fungsi. Dan gangguan fungsi ini dampaknya nyata banget ke cara kita mikir, ngerasa, dan bertindak sehari-hari. Jadi, kalau kita lagi ngalamin kesulitan, entah itu susah fokus, mood jelek terus, cemas berlebihan, atau susah akur sama orang lain, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri atau bilang, emang nasib gue gini? Nah, itu dia. Coba tanya, jangan-jangan ada hubungannya nih sama cara otak gue kerja. Memahami hubungan ini tuh memberdayakan banget loh. Karena kalau kita tahu ada kemungkinan faktor biologis, kita jadi punya harapan buat nyari solusi yang benar-benar nyasar ke akar masalahnya. Kupas tuntas nih ya, gimana otak itu jadi pusat kendali hidup kita, gimana masalah di area tertentu bisa muncul jadi macam-macam tantangan sehari-hari, kenapa diagnosis dan pengobatan yang lihat kondisi otak masing-masing orang itu mungkin lebih manjur daripada cuma pakai label umum kayak ADD, cemas, atau depresi. Kita juga jadi mikir ulang soal konsep normal dan mungkin lebih baik fokus ke kesehatan otak aja ya. Betul, semua itu saling berkaitan. Ada pemikiran penutup mungkin buat pendengar kita renungkan? Ada satu hal sih yang mungkin penting buat direnungkan.
Kita udah tahu kan hubungan otak sama kualitas hidup itu erat banget. Kita juga tahu kalau masalah di otak itu seringkali nggak kelihatan, bahkan di orang yang kelihatannya baik-baik aja. Nah, pertanyaannya, kita udah cukup perhatian belum sih sama organ paling rumit, paling canggih di alam semesta ini, yang letaknya persis di antara kuping kita? Udah kita rawat bener-bener belum? Pertanyaan bagus tuh. Dan sebagai penutup dari saya, ini ada pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan minggu ini. Setelah dengar semua ini, tahu kalau cedera kepala ringan yang udah lupa, atau pola mood dan perhatian yang Anda pikir, ya emang gue gini orangnya, itu bisa jadi akarnya di cara kerja otak Anda. Langkah kecil apa, sekecil apapun deh, yang bisa Anda coba lakuin minggu ini buat mulai lebih ngehargain atau ngedukung kesehatan otak Anda. Langkah kecil aja ya. Iya, nggak usah muluk-muluk. Mungkin sesimpel lebih nyadar kalau lagi kepikiran negatif terus, coba dialihin. Atau mungkin maksain diri tidur lebih awal 1 jam aja. Atau bahkan, ingat kan tadi 80% otak itu air. Coba deh minum segelas air putih ekstra tiap hari. Hal-hal kecil kayak gitu. Coba dipikirkan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.